Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Satria dengan NIM 21060 141. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika lanjutan dengan berjudul metode dan distribusi sampling. Satu, metode dan distribusi sampling outline. Bagian 3, statistik induktif terbagi atas metode dan distribusi sampling dan pengertian populasi dan sampel. Metode dan distribusi sampling terdapat teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Dan dalam pengertian populasi dan sampel terdapat metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil batas tengah. Dan selanjutnya hubungan sampel dan populasi. Berikut adalah gambar populasi dan sampel. Selanjutnya definisi. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dan yang kedua, sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas dan peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dan selanjutnya bagian ketiga, statistik induktif. Terdapat metode dan distribusi sampling dan metode penarikan sampel. Metode dan distribusi sampling terdapat atas teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, dan fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Dan selanjutnya metode penarikan sampel terbagi pengertian populasi dan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil batas tengah. Selanjutnya metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel terbagi atas dua. Sampel probabilitas atau nama lain probability sampling, dan sampel non probabilitas atau disebut non probability sampling. Sampel probabilitas terdapat penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Kedua, penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Yang ketiga, penarikan sampel cluster atau cluster sampling.
Dan yang kedua, sampel non-probabilities, terdapat penarikan sampel sistematis atau systematic sampling. Yang kedua, penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Yang ketiga, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Selanjutnya terdapat definisi. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, dua cara sampel acak sederhana. Dua cara sampel acak sederhana terbagi atas dua, sistem kocokan dan kedua menggunakan tabel acak. Sistem kocokan, sistem sampel acak sederhana, sistem ini sama dengan sistem arisan. Sedangkan menggunakan tabel acak, memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Selanjutnya, definisi penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Selanjutnya, proses stratifikasi. Berikut terdapat gambar populasi tidak berstrata dan populasi terstrata. Yang kiri adalah gambar populasi tidak berstrata, dan yang kanan adalah gambar populasi terstrata. Dan berikut adalah contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Terdapat stratum, kelompok, jumlah anggota, presentasi dari total, jumlah sampel stratum, dan jumlah total. Dan selanjutnya adalah contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Terdapat ada 5 kolom, yang satu stratum, kelompok, jumlah anggota, persentase dari total, dan jumlah sampel per stratum. Selanjutnya, contoh memilih perusahaan di B atau B. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan B tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di B terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Berikut pembahasan contoh memilih perusahaan di B. Dengan melihat terdapat kelompok atau subsektor,
jumlah perusahaan, proporsi, dan jumlah sampel per kelompok atau dibulatkan. Selanjutnya adalah terdapat gambar skema cluster yang terbagi atas 3 gambar. Gambar yang di atas, gambar pertama adalah gambar spekulasi. Maaf, terdapat gangguan atas motor. Dan yang selanjutnya, di kiri terdapat sampel terstruktur, dan yang kanan terdapat gambar sampel cluster. Selanjutnya adalah definisi penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota KK dari populasi dipilih sebagai sampel. Selanjutnya penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Penarikan sampel kuota atau kuota sampling, pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Selanjutnya penarikan sampel purposif atau purposive sampling. Penarikan sampel purposif atau purposive sampling, penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposif dibagi menjadi 2 cara, yaitu convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan peneliti. Dan yang kedua, judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya bagian 3 statistik induktif yang terdapat metode dan distribusi sampling dan kesalahan penarikan sampel. Metode dan distribusi sampling terdiri atas teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, dan fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Dan kesalahan penarikan sampel terbagi atas pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, dan distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil dan batas tengah. Selanjutnya definisi kesalahan penarikan sampel.
Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya, dengan distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel, suatu distribusi probabilitas yang terdiri atas seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset yang terbagi atas dua nilai rata-rata populasi dan nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bak. Berikut adalah contoh nilai rata-rata populasi dan nilai rata-rata populasi dan sampel apabila diambil dengan sampel 2 dari 25 bak. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset. Yang kedua, perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Berikut adalah contohnya. Dan yang ketiga adalah contoh dari nilai rata-rata hitung sampel. Berikutnya adalah contoh menghitung return on asset. C nilai rata-rata populasi, berikut adalah contohnya, dan distribusi probabilitas dalam bentuk poligon. Berikut adalah contoh populasi dan sampel. Selanjutnya, contoh menghitung return on asset adalah dengan D standar deviasi populasi. Berikut adalah contohnya. Dan di bawah adalah contoh dari standar deviasi populasi. Selanjutnya adalah standar deviasi sampel. Berikut adalah contoh standar deviasi sampel. Selanjutnya adalah hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Hubungan antara S dan O untuk populasi terbatas. Adalah contohnya hubungan antara S dan O untuk populasi yang tidak terbatas. Berikut adalah contoh. Selanjutnya, distribusi sampling proposal. Nilai rata-rata proporsi, berikut adalah contohnya. Kedua adalah standar deviasi sampel proporsi dengan contohnya. Dan yang ketiga adalah standar deviasi proporsi dengan contohnya. Selanjutnya, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Terdapat skema selisih populasi atau sampel. Berikut adalah contohnya populasi 1, lalu sampel 1 berukuran, menuju apakah, dan populasi 2, dan sampel 2 berukuran, menuju apakah. Selanjutnya, skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu,
distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Berikut adalah contoh distribusi selisih rata-rata dan distribusi selisih proporsi. Selanjutnya, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Terdapat atas 3 nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Selisih distribusi kata-kata dan populasi, terdapat nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Berikut adalah ketiga gambar. Selanjutnya, faktor koreksi untuk populasi terbatas. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung adalah, berikut adalah contohnya, dan penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah, berikut adalah contohnya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah dalil batas tengah. Dalil batas tengah untuk populasi dengan rata-rata dan varians kuadrat rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi X sama dengan U dan varians distribusi sampel dengan O2 per N. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya, Haris Satria, dengan NIM 210606141 dengan jurusan Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan